Selama bertahun-tahun kita sudah mendiskusikan hal-hal seperti mobil terbang, furnitur terbang, dan bahkan bangunan melayang. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa ide anti-gravitasi bukan hanya fiksi ilmiah, tapi merupakan konsep yang nyata dan menarik dalam fisika? Ini sesuatu yang sedang diteliti oleh para fisikawan. Jadi apa itu anti-gravitasi dan kapan kita akan memilikinya? Mari kita cari tahu. Ayo putar musik khas film fiksi ilmiah dulu agar sesuai tema kita. Terima kasih. Bayangkan bisa terbang ke kantor atau bepergian ke planet lain tanpa merasakan efek gravitasi. Sebuah dunia di mana kamu bisa melayang dan membuat barang-barang rumah tangga melawan tarikan gravitasi dan melayang dengan mudah di udara. Kamu mungkin berpikir, aku nggak perlu membayangkannya. Astronot sudah hidup seperti ini di orbit bumi, ya kan? Tapi sebenarnya itu tidak sama. Apa yang dialami para astronot di antariksa disebut gravitasi nol atau mikro. Ini fenomena nyata yang bisa kita alami. Dalam gravitasi nol, benda-benda menjadi tak berbobot dan melayang karena tidak ada yang menariknya ke tanah. Namun, anti-gravitasi sedikit berbeda. Bukan kurangnya gaya, tapi justru ada gaya lain yang berbeda. Gaya yang dapat melawan gaya gravitasi, atau bisa dibilang menangkalnya. Dengan kekuatan ajaib ini, sebuah benda tidak akan tertarik pada sesuatu yang masif seperti bumi, melainkan justru bisa menolaknya. Ini memungkinkan benda-benda melayang bebas di angkasa atau bahkan bergerak berlawanan dengan arah gravitasi. Kedengarannya seperti dalam karya fiksi ilmiah, sebuah cara untuk menentang hukum fisika dan membawa kita ke bintang. Dari Star Wars hingga Star Trek, konsep ini sudah populer selama bertahun-tahun. Tapi mungkinkah itu terjadi dalam kehidupan nyata? Apakah benar ada gaya tolak yang bisa melawan efek gravitasi? Para ilmuwan dan filsuf telah mendiskusikan gagasan anti-gravitasi selama berabad-abad. Namun baru pada akhir abad ke-20, kemajuan nyata dicapai dalam memahami ilmu pengetahuan di baliknya. Dan sekarang, kita sedang menjajaki kemungkinan untuk menciptakan medan anti-gravitasi. Jadi mari kita menjadi ilmuwan sejenak dan coba memahami cara kerjanya. Kita mulai dengan teori relativitas umum yang sangat terkenal. Bayangkan kamu sedang bermain trampolin, dikelilingi oleh mainan. Kamu tahu kalau kamu melompat, trampolin akan sedikit melengkung ke bawah dan mainan yang ada di dekatnya akan menggelinding ke arahnya karena gravitasi. Itulah yang dijelaskan oleh teori relativitas umum Einstein tentang susunan ruang waktu dan gravitasi. Tapi bagaimana kalau trampolin bisa meregang dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan? Bagaimana jika trampolin juga bisa melengkung ke arah sebaliknya, melontarkanmu dan mainan di sekitarmu? Itulah ide di balik teori relativitas umum yang dimodifikasi. Beberapa ilmuwan telah mengusulkan untuk menambah dimensi ekstra pada ruang waktu atau memperkenalkan kekuatan baru yang dapat berinteraksi dengan materi dengan cara tak terduga. Namun seperti halnya semua teori ilmiah, kita harus melakukan beberapa eksperimen dan mengumpulkan data untuk tahu dengan pasti. Oke, sekarang kita bayangkan alam semesta adalah sebuah ruangan besar yang penuh dengan perabotan. Para ilmuwan telah menemukan sebuah kekuatan misterius yang tak terlihat yang mendorong semua perabotan menjauhi satu sama lain seperti angin berkekuatan super yang membuat semua melayang. Mereka menamai kekuatan ini energi gelap. Menurut model kosmologi saat ini, hampir 70% alam semesta terdiri dari energi gelap. Meskipun tidak terlihat, energi ini diperkirakan menyebabkan alam semesta terus-menerus mengembang dengan lebih cepat. Nah, kamu bisa melihat bagaimana hal ini seperti kebalikan dari gravitasi yang menarik segala sesuatunya. Jadi jika benar begitu, berarti anti-gravitasi adalah kekuatan yang nyata. Itu luar biasa, bukan? Satu-satunya yang perlu kita pastikan adalah apakah energi gelap itu benar-benar ada dan memiliki sifat-sifat seperti yang disebutkan. Ya, andai itu mudah. Terakhir, mari kita bahas tentang teori superstring. Oke, bayangkan kamu memiliki sekumpulan karet gelang dan meregangkannya. Ketika dipetik, karet itu mengeluarkan suara, bukan? Ini seperti teori superstring. Menurut teori ini, segala sesuatu di alam semesta terbuat dari senar-senar super tipis yang bergetar seperti karet gelang. Senar-senar ini bisa menghasilkan berbagai kekuatan alam, seperti gravitasi. Dan menariknya, beberapa ilmuwan percaya senar ini ada di dimensi ekstra yang mungkin bisa menyebabkan benda-benda melayang menjauh, seperti anti-gravitasi. Kamu bisa melihat ide ini di beberapa film keren seperti The Matrix dan Interstellar. Secara keseluruhan, teori superstring mungkin memegang kunci untuk memahami anti-gravitasi, tapi ini masih sebatas teori dan perlu dieksplorasi lebih lanjut. Namun masih banyak keraguan dan kritik seputar gagasan anti-gravitasi. Pertama, banyak ilmuwan mengatakan anti-gravitasi tidak mungkin ada karena melanggar hukum dasar fisika.
Sebagai contoh hukum kekekalan energi, menurut hukum ini, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa diubah. Namun antigravitasi membutuhkan energi yang diciptakan dari ketiadaan. Jadi jika antigravitasi dinyatakan ada suatu hari nanti, itu akan menjadi misteri besar. Banyak kritik mengatakan bahwa tidak ada bukti langsung adanya antigravitasi. Meskipun kita sudah melakukan upaya untuk menjelaskannya menggunakan hal-hal seperti energi gelap, semuanya tidak memberikan bukti langsung. Hal ini telah menyebabkan perdebatan besar di kalangan ilmuwan serta mereka yang menghadiri konvensi Star Trek. Jadi meskipun teori-teori ini sangat seru dan menarik, belum ada bukti eksperimental. Meski begitu, ide antigravitasi terus menarik imajinasi para ilmuwan dan publik. Banyak peneliti terus melakukan eksperimen yang bisa membantu kita lebih memahami kekuatan misterius ini. Entah antigravitasi akan terbukti keberadaannya atau tidak, perjalanan ini tetaplah sangat menarik. Dan jika suatu hari nanti kita bisa memastikan keberadaannya, semua akan terbayar. Kemungkinan yang ada bagi kemajuan teknologi akan sangat menarik. Berikut ini beberapa hal yang bisa menjadi kenyataan berkat antigravitasi. Pertama, perjalanan keluar angkasa. Bayangkan bisa melakukan perjalanan ke tempat terjauh di alam semesta tanpa keterbatasan bahan bakar atau sumber daya. Ini salah satu manfaat paling menarik dari teknologi antigravitasi. Teknologi ini memungkinkan kita menjelajahi antariksa dengan cara berbeda. Kita bisa menciptakan hal-hal seperti sistem propulsi antigravitasi atau medan yang berkelanjutan yang mengarah pada penemuan dan peluang baru untuk eksplorasi. Kedua, produksi energi. Kita bisa menggunakan antigravitasi untuk menghasilkan energi dengan cara baru dan revolusioner. Sebagai contoh, jika bisa menciptakan ruang penampung yang mampu mempertahankan kondisi antigravitasi, kita mungkin dapat memanfaatkan energi rotasi bumi. Itu sangat keren, bukan? Ketiga, material dan penemuan baru. Berkat antigravitasi, kita dapat mengembangkan material baru yang lebih ringan dan kuat dari yang ada saat ini. Hal ini bisa berdampak besar pada banyak industri, mulai dari konstruksi, transportasi, hingga dirgantara. Hal ini juga memungkinkan kita untuk memanfaatkan antariksa dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Sebagai contoh, kita bisa membuat lift antariksa, seperti di film Charlie and the Chocolate Factory. Pasti seru jika bisa pergi menaiki lift kaca dibanding pesawat atau roket. Dan bagiku sendiri, antigravitasi akan memudahkanku untuk mengangkat tempat sampah dan kotak daur ulang setiap Senin sebelum petugas kebersihan datang. Mengeluarkan barang belanjaan dari mobil akan sangat mudah. Dan jika ingin merenovasi rumahmu agar tahan gempa bumi, mengangkut rumah untuk mengakses bagian bawahnya akan jauh lebih mudah dengan antigravitasi. Ini baru sebagian kecil dari banyak kemungkinan menarik yang akan muncul dengan pemahaman yang lebih baik tentang antigravitasi. Meskipun belum terbukti ada, selalu menarik untuk membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Secara keseluruhan, teknologi antigravitasi memiliki potensi untuk mengubah dunia kita dengan cara yang drastis dan menarik. Dan meski kini masih tampak seperti kisah fiksi ilmiah, tak ada yang tahu apa yang akan kita temukan di tahun-tahun mendatang. Oke, baiklah. Sekian dulu penjelasannya.